Perayaan malam pergantian tahun justru jadi petaka. Sebanyak 5 pengunjung kafe di Bukit Pemancar, Kelurahan Waigubuk, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, jatuh akibat panggung kayu yang mereka injak ambruk pada Selasa malam. Korban jatuh dari ketinggian sekitar 5 meter hingga terluka, yang kemudian langsung dibawa ke puskesmas dan rumah sakit. Menurut pengelola kafe, ambruknya panggung yang jadi wahana tempat melihat pemandangan kota tersebut akibat kelebihan kapasitas. Seharusnya panggung maksimal hanya boleh dinaiki 45 orang. Namun saat kejadian, panggung dinaiki oleh sekitar 90-an orang. Kronologinya gini, semalam itu kan kapasitas yang yang lantai pertama ini 45 orang, lantai kedua ini 45 orang. Nah setelah mau jam pergantian tahun, yang belakang ini lari ke depan semua, sambil lompat-lompat. Ada sekitar berapa orang tuh bang? 90 orang. Jadi yang dari sini pindah ke sana. Terjadilah ambruk. Tapi kalau anak-anak itu nggak pindah, duduk manis, duduk santai, nikmatin apa adanya, nggak mungkin ambruk. Tapi sebelumnya kita udah kasih peringatin nih bang ya? Udah dong. Udah kasih wara-wara ke pengunjung. Udah. Bahkan sebelum jam 11 saya sudah ngumumin yang datang sore tolong gantian karena tempatnya sudah penuh, takut terjadi apa-apa. Nah ternyata anak-anaknya nggak mau apa yang kita omongin. Tuh. Pada Rabu siang, tim Inafis Polresta dan Polsek Sukarame Bandar Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara. Untuk kepentingan penyidikan, kafe ini ditutup sementara. Jadi sebelum jatuh terdengar suara dari kayu itu bergesek, kemudian ada beberapa pengunjung yang berlari. Nah yang korban ini ternyata banyak yang di bawah, tertimpa dari lantai 2. Jadi yang di data kami itu korban ada 5 orang. Alhamdulillah korban sudah pulang semua dari puskesmas dan rumah sakit. Untuk sementara kami tutup sementara, sembari kami melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian dari pengelola kafe, kemudian dari saksi-saksi sudah kami interogasi. Ambruknya panggung wahana kafe di Waigubuk, Bandar Lampung tidak merenggut korban jiwa. Para korban menderita luka dan pada Rabu siang mereka telah diperbolehkan dokter pulang. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Perayaan malam tahun baru di Lampung Utara berlangsung meriah. Salah satu lokasi pusat tempat masyarakat berkumpul di Bundaran Tugu Payan Mas yang berada di jalur Sumatera lintas tengah Kota Bumi. Sejak pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, ribuan warga yang mengendarai motor dan mobil berdatangan dan memadati tempat ini. Puncaknya pada menjelang detik-detik pergantian tahun hingga terjadi kemacetan arus lalu lintas lebih dari 2 km. Kedatangan ribuan warga di tempat ini untuk menyaksikan pesta kembang api yang dibawa oleh warga. Merayain tahun baru 2025 di Tugu Payan Mas. Ramean ya? Iya rame-rame ini. Setiap tahun atau gimana sih kita ngerayain ini? Iya tiap tahun. Memang biasa stay di bundaran ini ya? Iya. Apa aja sih Mbak yang kita lihat dari tahun baru setiap tahun di sini? Mercon. Ada nggak harapan kita, terutama di Kabupaten Lampung Utara ini di tahun 2025 nanti? Semoga Kabupaten Lampung Utara maju terus. Untuk malam tahun baru kali ini, untuk arus lalu lintas mulai padam. Dan jam 00 tadi sempat macet karena titik kumpulnya masyarakat di Payan Mas ini untuk melihat kembang api. Berarti untuk saat ini aman terkendali ya Bang? Untuk saat ini sudah aman terkendali, arus lalu lintas sudah mulai lancar kembali. Untuk saat ini masih belum ada insiden kecelakaan. Mudah-mudahan sampai dengan besok tidak ada kecelakaan. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tidak menggelar acara perayaan malam tahun baru untuk menghibur warga dan menarik wisatawan datang seperti di provinsi lain yang menggelar pesta kembang api, lampu laser hingga aksi drone. Meski tidak ada acara dari pemerintah,
Namun hal tersebut tidak menyurutkan antusiasme warga merayakan malam tahun baru 2025. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Harga ikan laut naik drastis, mencapai lebih dari 100% dari hari biasanya. Kondisi ini terpantau di area gudang lelang Kecamatan Kota Agung, Tanggamus pada Selasa siang. Misalnya harga ikan tongkol ukuran sedang dari Rp2.500 kini mencapai Rp7.500 per ekor. Lalu jenis ikan lain yang biasanya dijual per ikan Rp25.000 kini mencapai Rp75.000. Kenaikan harga ikan ini selain karena kondisi cuaca buruk sehingga stok ikan menipis, juga menjelang pergantian tahun yang permintaannya meningkat. Warga biasanya mudah mendapatkan ikan untuk konsumsi sehari-hari. Namun sejak beberapa hari terakhir mereka lebih sering kehabisan karena permintaan juga datang dari luar daerah. Para pedagang kesulitan mendapat pasokan ikan karena nelayan jarang melaut akibat cuaca buruk. Ikan tongkol itu biasanya 2.500 satu ekor, ini 7.500. Jadi kalau satu cucuk biasa beli 20-25.000 yang ukurannya nggak terlalu besar, ini bisa sampai 75.000. Dan itu juga termasuk ikan-ikan yang lain. Memang ngelihat kondisinya mungkin tangkapannya agak berkurang, sementara permintaannya banyak. Jadi terlihat juga banyak warga-warga yang hadir ke sini bukan saja dari Kota Agung, mungkin ada keluarga dan sebagainya yang berlibur ke luar kota dan datang ke Kota Agung. Biasanya pada umumnya mereka mencari ikan, tentunya menjadi catatan tersendiri ya. Mudah-mudahan harga ikan tetap stabil gitu Bang. Keadaan ikan di gudang lelang hari ini Bang? Alhamdulillah kalau keadaan ikan masih ada lah ya, tapi harganya lumayan tuh. Kisaran berapa sejenis ikan tongkol ini Bang? Tongkol ini per ekornya kisaran 7.500 per ekor. Jadi dibandingkan dengan hari-hari sebelum menghadapi tahun baru ini, jauh beda harganya? Jauh, selisih sampai 40%. Beda harganya? Iya, sampai 40% beda harganya. Pembelinya rata-rata dari mana Bang tahun baru ini? Mayoritas sih dari luar Kota Agung. Kebanyakan kayak orang main gitu. Dari Lampung Tengah atau dari daerah Pringsewu. Kebanyakan yang beli. Baik warga maupun pedagang meminta pemerintah turun tangan, membantu mengawasi stok ikan supaya tidak dimonopoli pihak tertentu saja. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Selain pantai, wisata edukasi satwa juga jadi incaran wisatawan yang datang ke Lampung. Salah satunya adalah Taman Wisata Lembah Hijau yang ada di Kelurahan Sukadanaham, Kecamatan Tanjung Karangparat, Bandar Lampung. Pengelolanya sudah menyiapkan berbagai wahana untuk memuaskan pengunjung. Beragam satwa endemik hingga yang langka bisa dilihat dan bahkan ditunggangi, seperti satwa gajah yang bisa ditunggangi dengan arahan dari pawang yang sudah profesional. Selain itu juga ada orang utan, harimau Sumatera, hingga beragam burung cantik seperti kakak tua, beo, hingga bangau. Pengunjung betah berlama-lama karena suasananya yang masih sangat asri. Lalu banyak juga gazebo dan tempat jajanan yang bisa dinikmati dengan santai setelah lelah berkeliling. Pengunjung tidak hanya dari Lampung saja, namun ada juga yang datang dari Palembang, Jakarta, hingga Bandung. Emang liburan keluarga, lagi libur sekolah juga sama adik, sama Ayu sama Ayah. Kak, kesannya datang ke Lampung terus datang ke tempat satwa ini gimana Kak? Seru, terus banyak binatang-binatang, ada gajah juga. Itu sama adik, seneng lihat binatang-binatang. Naik gajah juga gitu? Iya, tapi nggak naik. Berani nggak? Berani. Tahun kemarin kan pernah kesini juga. Oh, udah kunjungan ke berapa Kak ini Kak dari tahun ke tahun? Kedua. Iya.
Kalau di sini ikonnya cuma 2 sih ya, Waterboom sama Taman Satwa. Tapi kalau dibandingkan mungkin Taman Satwa lebih ramai gitu, karena Taman Satwa itu juga merupakan khas lembah hijau. Kalau Waterboom itu ada banyak ya, ada di mana-mana gitu. Tapi kalau Taman Satwa sementara ini di Lampung cuma ada di lembah hijau aja gitu. Dan Taman Satwa juga bisa masuk ke kategori pendidikan gitu ya. Jadi memang itu ada di kurikulum anak-anak sekolah gitu, pengenalan satwa, penelitian tentang satwa segala macam itu memang ada di kurikulum gitu. Nah, lembah hijau juga menyediakan fasilitas itu. Selain kita ada satwa-satwa yang langka, satwa-satwa yang unik gitu ya. Tentunya bukan satwa biasa yang kita berdirikan di sini, karena kalau satwa biasa mah banyak gitu, mungkin tempat lain juga ada. Meski harga tiket masuk dinaikkan, pada Rabu siang terpantau pengunjung masih memadati tempat wisata ini. Mereka masih menghabiskan akhir liburan Natal dan Tahun Baru sebelum kembali beraktivitas untuk bekerja dan sekolah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.